Halo semuanya, selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan nama saya Vandra Dijaya, dan selamat datang di channel Accounting. Hore. Oke, jadi di pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Oke, kita mulai. Pertama-tama, kita dari yang paling-paling dasar dulu, yaitu COA atau Charts of Account atau nomor referensi. Nah, di sini ada keterangan, ada kas, bank, piutang, perlengkapan, asuransi DBM, DTM, dan lain-lainnya. Ini pasti kalian temui kalau kalian belajar akuntansi. Habis itu ada COA. COA ini pengelompokan. Biasanya satu untuk aset, dua untuk liabilitas, dan tiga itu untuk ekuitas. Ini bisa dilihat aset. Aset itu kekuatan perusahaan. Misalnya adalah kas, uang itu kan kekuatan perusahaan ya. Habis itu ada liabilitas atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Contohnya di sini adalah hutang usaha, nih hutang wesel 2, dan yang ketiga ekuitas. Ekuitas ini ada modal, prive, dividen, beban, pendapatan. Contohnya ini, ada modal 3 depannya kan. Emang ada yang 4, 5, 6, 7, bahkan ada sampai yang 1000. Nah, itu tergantung perusahaannya, tapi biasanya kelompokannya adalah seperti ini ya. Nah, habis itu kita butuh yang namanya gabungan. Gabungannya caranya seperti ini ya, jadinya 101 kas. Caranya sama dengan concatenate 101 kas. Kita mau bikin 101 spasi kas. Berarti 101 koma. Nah, di sini ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma di laptopnya. Kalau saya sih pakainya koma ya. Jadinya lanjut balik ke rumusnya, koma, petik 2 spasi, petik 2 kas. Ups, salah. Nah, itu ada salahnya. Kalau kalian pakai concatenate 101, koma, petik 2 spasi, petik 2. Nah, tadi gagal masuk, masuk pencet kas. Harus ada komanya dulu atau titik koma, baru tuh kas. Tutup kurung, baru dapat 101 kas. Nah, saya ulangin lagi. Jadinya concatenate 111 di sini. Kita mau bikin 111 spasi, Bang. Berarti 111, koma, petik 2 spasi, petik 2. Dan ingat, tambah koma lagi atau enggak gagal kayak tadi. Habis itu kasih Bang. Tutup kurung, dapat 111 Bang. Nah, ini tinggal kita turunin aja. Dan hasilnya sama persis kan? Oke, itu untuk COA. Lanjut, kita akan membuat yang namanya jurnal umum. Nah, jurnal umum itu pencatatan secara kronologis dengan prinsip double entry. Artinya, setiap transaksi harus ada melibatkan setidaknya dua sisi, yaitu debit sama kredit. Nah, jurnal umum itu ada tulis dulu, ada nomor, ada tanggal, ada akun debit, akun kredit, debit, kredit, keterangan, sama akun. Oke, kita luasin dulu tanggal, akun debit, kredit. Keterangan ini yang biasa yang paling luas sih. Nah, kita bikin dulu tabelnya. Ini coba saya bikin sampai 40. Kalau borders, terus yang ini kita boldkan. Ini juga ini deh. Nah, tapi sudah. Oke, kita awalnya yang tanggal dulu. Nih, tanggal. Biasanya sebelum-sebelumnya saya sempat ada kesalahan gara-gara tanggal ini. Kalian pastikan kalau kita, nih, klik kanan, habis itu format cells, pilih date. Nah, pilih habis itu Indonesia di sini. Nih, Indonesian. Habis itu pilih yang ini. Nah, ingat-ingat, terserah mau kalian mau pilih date yang mana, yang pasti harus ada date-nya. Supaya nanti gak amburadul pas di buku besar. Soalnya saya pernah ke amburadul gara-gara date-nya salah. Habis itu, debit sama kredit kan kita maunya uang ya. Coba kita tulis nih, 100.000. Tetap masih gitu kan? Jelek namanya kayak gitu. Jadi kita giniin aja, debit kredit. Kita giniin. Habis itu format sales.
Kita pilih accounting. Oh, kalau saya sih niat nol. Habis itu kita pilih rupiah. Rupiahnya agak panjang ya. Sebentar, sebentar, sebentar. And rupiah Indonesia. Nah, jadi bagus yang gini kan, Rp 100.000. Oke, habis itu kita coba lihat soalnya. Ups, kebalik. Nah, harusnya seperti ini sudah ya. Udah betul, sebentar saya coba. Tut, 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 tut. Nah, oke. Sekarang kita coba soal nomor satu. Nah, ini tanggal 1 Januari. Kita tulis dulu, kalau saya di sini bulan, baru itu tanggal. Bulan baru tanggal 1 Januari. Oke, di sini ada surat pernyataan tanggal 1 Januari. Dan di sini kita sebagai PT MJM. Ingat, kita sebagai PT MJM. Sisanya cuma klien atau enggak kita beli dari perusahaan lain. Nah, di sini surat pernyataan telah diterima dari Ardi sebesar 20 juta. PT MJM telah menerima modal dari pemilik perusahaan Ardi sebesar 20 juta dalam bentuk kas. Ingat, ini kan artinya penambahan modal dari pemilik ya. Tambah modal berarti tambah kas. Kas itu aset, aset bertambah di debit. Ah ya, sebelumnya ini dulu. Saya kita mau bikin debit kan, kasnya bertambah di sini. Habis itu dia akun. Kalau mau mudah, ada caranya. Caranya adalah kita pilih yang namanya data. Oh, sebentar, iniin dulu. Nah, saran saya ini ya, panjangin aja sampai lebih dari yang di table. Siapa tahu ada penyesuaian. Oke, lanjut kita pilih data. Habis itu kita pilih data validation. Kita pilihnya adalah list. Habis itu kita pilih source-nya dari COA ini. Kita pilih yang gabungan. Ini bisa lebih sih kalau mau buat aman siapa tahu ada penyesuaian. Jadi buat lebih aja. So klik OK. Nah, di sini ada kan? Nih, ada banyak. Ini semua gabungan yang dari yang tadi. Pakai data validation. Nah, habis itu kalau misalnya tadi udah sampai sini ya. Nih, ini kan udah nggak ada kan? Kalau misalnya kita mau tambah, caranya simple. Kita Ctrl C, habis itu kita Ctrl V. Nah, ada kan? Bisa. Habis itu cara hapusnya gimana? Cara hapusnya, kita tinggal Ctrl C, habis itu Ctrl V. Dan kehapus sudah. Jadi ingat ya, Ctrl C, habis itu Ctrl V aja. Selesai. Oke, kita lanjut tadi soalnya kebalik lagi. Nah, tadi soalnya kan menerima modal. Berarti kan tadi kas bertambah di aset, aset bertambah di debit. Berarti sini kita tuliskan, pilih. Kita pilih yang namanya kas. Soalnya dalam bentuk kas. Ingat nih ya, kas sedangkan kreditnya kredit. Ini kan modal ya. Modal itu ekuitas. Ekuitas bertambah di ekuitas bertambah di mana? Ekuitas bertambah di kredit. Jadinya kreditnya di sini. Namanya adalah mana modal? Modal. Oke. Terus kita tulis nominalnya di sini 20 juta. Tuaga, tuaga, tuaga. 20 juta. Ini juga tuaga, tuaga. Nah, ups, mungkin perlu lebarin dikit. Nah, keterangannya kita bilang aja penerimaan modal dari Ardi. Dari Ardi Rp 20 juta. Tinggal kita kopas saja di sini. Nah, selesai. Tapi ini sebaiknya kita besarin dikit ya. Nah, habis itu ini nih. Kita sama buat otomatisasi dari akun. Nah, ini kan ada akun debit ya. Ada 101 kas, tapi ini kosong. Ini kosong. Kita mau buat akunnya di sini, langsung ambil dari salah satu yang ada di sini. Caranya gimana? Caranya adalah sama dengan if, jika.
akun debit sama dengan nol, maka kita pilih yang ada di sebelahnya. Jika tidak, kita pilih yang akun debit tetap. Tutup kurung, tada, dapat 101 kas sama. Ini kan nggak ada, jadi kita pilih salah satu kas. Saya ulangin, jika akun debit sama dengan nol atau tidak ada, maka saya pilih yang ada di sebelahnya. Jika tidak, kita pilih akun debit. Tutup kurung, tak. Dapat sama kan? Sama. Kita luasin lagi. Oke, itu untuk nomor satu udah selesai. Habis, oh ya, sama ini kan sudah diotomatisasi. Ini juga bisa kita panjangin lagi. Kita panjangin aja sampai akhirnya segini. Ada nol-nolnya, ini artinya udah berfungsi if-nya. Oke, kita lanjut ke si kita ini lagi. Hmm, tak, ayolah, bisalah. Hmm. Nah, oke, kita ulangin lagi. Tut. Nah, sekarang kita ke soal nomor 2. Ups. Oke, di soal nomor 2 nih, ada invoice. Invoice itu namanya penagihan. Dan kita sebagai PTMJM, ingat, kita sebagai PTMJM. Kita sebagai PTMJM memberikan invoice atau penagihan kepada PT Aristoteles pada tanggal 3 Januari. Ini berarti bulan 1 tanggal 3, bulan 1 tanggal 3. Oke, di sini PT Aristoteles menggunakan jasa reparasi mobil yang belum dibayarkan. Ini artinya Aristoteles gunain jasa kita, yaitu namanya reparasi Magic Tok Tok. Harganya 200.000 dan kena pajak 20.000. Grand total 220.000 dan pembayaran dapat dilakukan melalui bank. Nah, di sini lihat nih ya, PT Aristoteles itu udah gunain jasa kita, tapi dia belum bayar. Itu namanya apa? Tuh, wah, ya benar. Namanya adalah piutang. Piutang itu aset. Aset bertambah di debit. Jadinya piutang kita bertambah. Habis tuh lihat nih, kayak ini match sebelumnya, ini ada yang namanya pajak. Kalian salah kalau kalian pisahin kas atau bank dari pajak. Soalnya pajak itu biaya tambahan untuk mendapatkan jasa yang kita inginkan. Jadinya pajak itu nggak boleh dipisah. Harus gabung sekaligus sama kas atau bank. Atau piutang di sini kasusnya. Jadi harus digabung pajak itu. Nggak boleh dipisah soalnya pajak itu biaya yang dibutuhkan buat dapat jasa juga. Kayak kas bertambah di debit. Habis tuh namanya apa? Apa yuk? Akun kreditnya. Akun kreditnya pendapatan. Soalnya udah digunakan. Apapun yang sudah digunakan itu bisa masuk pendapatan atau beban. Udah digunain. Di sini pendapatan. Soalnya kita yang kasih jasa. Mana pendapatan? Pendapatan. Mana pendapatan? Nah, pendapatan jasa. Eh, agak dipanjangin lagi. Oke, kita tulis di sini. Berarti gross 20.000. Ingat, pajaknya ditambah sekaligus. Jangan dipisah. Kita tulis saja keterangannya itu penagihan piutang. Rp 220.000. Sini juga sama aja. Nah, lihat nih. Ada keotomatisasinya kan? Nih, piutang, piutang. Pendapatan jasa, pendapatan jasa. Langsung ke otomatis. Gak usah ribet-ribet lagi. Hebat emang Excel. Habis itu, soal nomor 3. Nih, tadi invoice kan penagihan. Sedangkan kwitansi itu artinya bukti pembayaran. Di sini, bukti pembayarannya Aristoteles. Aristoteles sudah bayar atas jasa reparasi mobil. Nah,
Lihat nih, reparasi Magic Tok Tok, reparasi Magic Tok Tok sama aja kan? Bedanya di sini penagihan dari kita, sekarang kita yang kasih bukti pembayaran. Nih, ada total pembayaran 220.000. Artinya lunas. Kita tulis dulu, ini tanggal 4 Januari. Oke, oke, akun debitnya coba tebak apa? Apa? Dia bayar 220.000. Artinya kas kita bertambah. Tapi kas atau bank. Nih, coba lihat sebelumnya. Pembayaran dapat dilakukan melalui metode berikut. Bank Mandiri, Bank BCA, Bank CB. Itu artinya dia bayar melalui bank. Di sini emang gak ada pemberitahuan pembayaran pakai kas atau bank, tapi ingat, kas sama bank itu beda di akun. Jadi hati-hati, di sini berarti bank bertambah. Bank itu aset, aset bertambah di debit. Dan di sini adalah pelunasan piutang. Berarti piutang berkurang. Piutang itu aset, aset berkurang di kredit. Kita lihat 220.000, sini juga 220.000. Oke, jadi namanya ini adalah pelunasan pelunasan piutang. Maaf, kepencet caps lock. Oke, sama aja. Nah, nih, otomatisnya juga ada langsung ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nih, soal nomor 4 ada yang namanya surat jalan dari pensil karya abadi. Ingat, lihat nih ya. Sebelum-sebelumnya kan dari PT MJM terus ya. Kita terus yang kasih. Sekarang kita dikasih surat cinta sama pensil karya abadi kepada PT MJM nih. Lihat kepadanya siapa. Tanggal 7 Januari. Tulis dulu 7 Januari, 7 Januari. Oke, harap diperhatikan barang-barang yang telah diterima. Ada meja, kursi, pulpen, penghapus tinta, dan pembayaran dapat dilakukan melalui rekening mandiri atas nama pensil KA. Oke, ini berarti apa? Ini artinya kita mesan perlengkapan sama peralatan dari pensil karya abadi. Ini berarti kita pesan kan? Kita pesan berarti kan bertambah ya. Artinya nih, meja sama kursi itu peralatan atau perlengkapan? Peralatan. Peralatan, habis itu pulpen, penghapus tinta, benda yang bisa habis pakai, namanya perlengkapan. Perlengkapan, ups, besarin lagi. Nah, peralatan perlengkapan sudah. Kreditnya apa? Ini kan belum dibayar surat jalan, nggak ada keterangan lunasnya. Berarti kita berhutang. Hutang itu namanya liabilitas. Liabilitas bertambah di kredit. Nih ya, berarti masuknya ke utang usaha. Masukin peralatan, meja sama kursi. 1 juta ditambah 1.600.000. Jadinya pastilah 2.600.000. 2.600.000. Perlengkapan, ada pulpen, penghapus sama tinta. 100.000 tambah 15.000 tambah 30.000. 145.000. Hutang usaha, total semuanya. Tuh, lihat tuh ada grand totalnya. Ada 2745.000. 2745. Lihat ini, setara kan? 2645 jadinya 2745. Setara. Habis itu kita tulis pembelian peralatan. RP 2.600.000. Kita tulis yang ini pembelian perlengkapan. RPY 145.000. Dan ini adalah hutang. Tulis aja hutang
pembelian perlengkapan dan peralatan Rp 27.745.000. Keterangan emang panjang nggak apa-apa. Ih, panjang banget. Tapi nggak apa-apa, ini udah otomatisasi, gak usah diperhatikan, udah pasti benar kalau rumus kita benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini lihat atasnya, ini dari siapa? Ini dari PT Asuransi Berkah Utama. Dari namanya ketahuan ya bakal apa. Kita lihat tanggal 8 Januari, 8 Januari berarti 1818. 8 Januari. Habis itu tambah lagi deh. Nah, kita baca dulu. Kepada yang terhormat PT MJM. Dengan ini kami sampaikan terima kasih telah memilih jasa asuransi kami. Dengan pembayaran yang telah lunas, kami akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk PT MJM yang telah mempercayai jasa asuransi kami. Asuransi yang Anda miliki selama 5 bulan akan mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Keterangannya ini. Jadi asuransi 5 bulan diberikan kepada kita sebagai PT MJM, harganya 500.000, keterangannya lunas, dibayar pada 8 Januari. Nih, ini berarti apa? Ini berarti kita sebagai PT MJM membeli jasa asuransi dari PT Asuransi Berkah Utama. Ini namanya asuransi dibayar di muka. Artinya kita sudah membayar di awal, tapi kita masih punya jasa asuransi selama 5 bulan. Makanya dibilang asuransi dibayar di muka. Kita bayar di muka dan kita dapat jasa asuransi selama 5 bulan. Habis itu kreditnya. Dan ini kami sampaikan, nih, asuransi telah dibayarkan secara tunai. Berarti apa? Berarti yang kredit apa? Artinya adalah kas. Kas itu aset, aset berkurang di kredit. Nih ya, secara tunai, artinya secara kas. Ah ya, asuransi dibayar di muka ini, dia itu masuk ke dalam liabilitas. Liabilitas itu bertam, liabilitas, bentar. Asuransi dibayar di muka itu masuknya aset ya. Mohon maaf, tadi ada kesalahan kata. Asuransi dibayar di muka itu aset. Soalnya kekuatan. Kita sudah bayar, kita dapat asuransi. Namanya aset. Aset bertambah di debit. Sedangkan ini aset juga, tapi dia berkurang soalnya kita bayar. Oke, harganya 500.000. 500.000. Ini juga 500.000 kas kita berkurang. Keterangannya adalah asuransi DBM. Sebenarnya keterangan ini terserah kita mau kayak gimana saya nak kalian. Yang penting kalian paham kayak gimana. Oke, nih udah diisi juga. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Ups, soal nomor 6. Invoice. Invoice tadi apa? Penagihan. Kita sebagai PT MJM menagih PT Adi Perkasa pada tanggal 10 Januari. Saya tulis 110, 110. Oke, di sini kepada PT Adi Perkasa udah beli meja 4 kali 4 meter, kursi Alexander sama pulpen dengan harga total 825.000. Payment formation Bank Mandiri. Nah, ini apa namanya? Kita sebagai PT MJM, nggak apa-apa ya. Tadi kan kita sebagai PT MJM memberikan penagihan kepada PT Adi Perkasa. Ini berarti PT Adi Perkasa sudah nerima meja, kursi sama pulpen. PT Adi Perkasa sudah beli sama kita. Sekarang kita tagih sama PT Adi Perkasa. Mana uang buat meja sama kursi Alexander sama pulpen? Kita nagih. Artinya ini apa? Ini namanya piutang. Kewajiban dari pihak lain kepada kita buat kita dapat uang. Soalnya kita belum terima uang. Sebenarnya ini
Sama kayak tanggal 3 Januari nih. Nih, sama kayak tanggal 3 Januari, dia udah pakai jasa kita, tapi belum dibayarkan. Tapi di tanggal 10 Januari ini, dia udah beli barang kita, tapi kita belum dibayar. Itu artinya piutang bertambah. Piutang itu aset, aset bertambah di debit. Sedangkan di sini, apa? Sama kayak tanggal 3, ini namanya pendapatan. Soalnya kita sudah kasih barang kita ke orang lain. Jadi masuk pendapatan. Nih, jangan tertipu ya sama meja, kursi Alexander, pulpen. Kalian bakal kira itu masuknya ke peralatan atau enggak perlengkapan gitu kan? Enggak. Ini udah diterima. Tinggal di ini kita cuma menagih bagaimana meja kursi pulpen ini kenapa belum dibayar sama PT Adi Perkasa kepada kita PT MJM. Oke, jadi kita dapat 825.000 dan ini 825.000. Keterangannya tulis aja penagihan piutang juga. Penagihan piutang RP 825.000. Nah, ini udah keisi juga ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, nomor 7. Oke, di sini kwitansi dan lihat ini dari pensil karya abadi. Kwitansi artinya apa? Artinya bukti pembayaran. Kita lihat ini ya, nomor kwitansi kita abaikan tanggal 13 Januari. 1/13, 1/13, 13 Januari. Nih, telah diterima oleh PT MJM. Ini artinya kita telah menerima meja, kursi, pulpen, penghapus, tinta. Tapi di sini ada kwitansi, bukti pembayaran. Artinya kita PT MJM sudah membayar barang-barang ini. Coba lihat yang sebelumnya. Ini perasaan ada kan? Nah, ini yang di atas surat jalan. Grand total 2745. Di sini grand total 2745. Bedanya, ini surat jalan masih hutang tadi namanya kalau nggak salah ya ini tanggal 7 Januari. Peralatan perlengkapan, tapi ini hutang usaha. Oke nih, kepada PT MJM, nama jadinya hutang, habis hutang kepada PT MJM lagi nih. Ini artinya kita membayar kepada Pesikai Abadi buat hutang usaha yang peralatan sama perlengkapan ini ya. Kayak ini 13 Januari. Ini artinya apa? Terbilang 2 juta rupiah. Kita lihat dulu pertama-tama, kita bayar, artinya kita keluarin kas atau bank. Coba kita coba lihat dari sebelumnya, kita harus perhatikan kas atau bank. Nih, pembayaran dapat dilakukan melalui rekening mandiri, artinya melalui bank. Ingat, nih, kalau di sini kan emang dia nggak disebutin kas atau bank, cuma 2 juta rupiah udah bayar. Kita nggak tahu itu kas atau bank. Jadi kita yang transaksi sebelumnya. Dan transaksi sebelumnya bilang itu bank. Jadinya bank kita berkurang. Bank kita berkurang, bank itu aset. Asetnya berkurang di kredit. Jadi di sini bank berkurang, habis itu aku debitnya apa yuk? Hutang. Ingat di sini kan hutang usaha. Hutang usahanya ada di kredit, sekarang hutang usahanya ada di debit. Liabilitas. Liabilitas itu berkurangnya di debit. Liabilitas, ya berkurangnya di debit. Liabilitas. Ini namanya hutang usaha, hutang usaha. Nah, jadi kita bayar hutang pakai bank. Sebentar, izin minum. Oke, lanjut. Jadinya kita bayar hutang sebesar 2 juta nih kan. 2 juta dan banknya kita juga berkurang 2 juta. Ini emang belum lunas, tapi tetap masuk dalam transaksi soalnya ada transaksinya. Ada transaksi 2 juta di sini, meskipun belum lunas. Kita tulis ini namanya
Pelunasan hutang. Kayak itu tulis namanya ini aja deh. Apa? Pembayaran hutang. Pembayaran hutang RP 2 juta. Ini juga sama aja. Jadi ingat ya, meskipun nggak lunas, kita masih tetap harus catat. Belum tentu yang lunas-lunas saja yang kita catat. Setiap transaksi harus dicatat. Itu namanya akuntansi. Lanjut, kita ke soal nomor 8. Oke, soal nomor 8 ini dari PTM Jam, dari kita sekarang. Kepada PT Sumber Berkah. Tanggalnya 14 Januari. Tulis dulu, 14 Januari, 14 Januari. Oke, perihalnya penyewaan gedung ukuran 40 kali 40 meter selama 1 tahun. Ini udah ada ini, keterangannya lunas, grand totalnya 1 juta rupiah. Nah, sebenarnya ini apa? Invoice, kwitansi, atau surat jalan? Jawabannya ada kwitansi. Soalnya ada status pembayarannya lunas. Ini artinya udah bukti pembayaran. Ini berarti PT Sumber Berkah nyewa gedung sama kita selama 1 tahun. PTM Jam ini emang serba bisa ya. Emang tadi udah ada yang kasih peralatan, kelengkapan, sekarang dia sewa gedung. Gak apa-apa, ini cuma buat latihan. Oke, jadi kita sewa gedung kepada PT Sumber Berkah. Artinya ini disebut dengan sewa diterima di muka. Ah ya, sewa diterima di muka itu liabilitas. Liabilitas bertambahnya di kredit. Jadi ya ini salah. Coba sebenarnya yang betul adalah di sini sewa diterima di muka. Ingat-ingat ya mengenai debit kredit bertambah di mana, bertambah di situ, bertambah di sini. Soalnya coba kalian lihat ini. Lunas artinya kita menerima apa? Kita menerima kas. Di sini nggak ada tulisan kas atau bank atau transaksi sebelumnya yang berkaitan tentang cara pembayarannya. Kalau nggak ada apa-apa, kita boleh tulis kas atau bank, tapi sebenarnya saya lebih pilih kas sih. Jadi di sini kita nerima kas. Kas itu aset, aset bertambah di debit. Jadi kas debit, sewa diterima di mukanya itu kredit. Oh iya, sewa diterima di muka ini termasuk ke dalam liabilitas. Soalnya kita masih punya harus menyelesaikan jasa kepada pihak lain. Kewajiban kita kepada pihak lain itu namanya liabilitas. Oke, kita tulis saja 1 juta rupiah, 1 juta rupiah, 1 juta rupiah. Kita tulis di keterangannya adalah sewa diterima di muka RP 1 juta. Oke, oke lanjut soal nomor 9. Kwitansi lagi, bukti pembayaran lagi kepada PT Adi Perkasa. Oke, lihat ini ya. Kepada PT Adi Perkasa, untuk konsultasi perpajakan. Emang ajaib PTM Jam ini. Tadi udah kasih gedung, udah kasih peralatan perlengkapan, sekarang dia kasih konsultasi perpajakan. Serba bisa emang. Jadi ya di sini tanggalnya adalah 15 Januari, catat dulu tanggalnya. Ups, si. Oke, 115, 115. Nah, di sini lunas, kwitansi soalnya. Konsultasi perpajakan. Kita kasih konsultasi perpajakan kepada PT Adi Perkasa. Artinya kita udah kasih jasa, mereka udah lunasin juga pembayarannya. Makanya disebut dengan kwitansi. Artinya kita nerima kas, emang ada kas atau bank, tapi saya lebih pilih kas sih kalau nggak ada kayak gini keterangannya. Jadi ya kas kita debit, ini emang nggak ada ini ya, nggak ada nggak ada kas atau bank. Jadi kita pilih kas saja. Kasnya debit, soalnya aset, aset bertambah di debit. Habis itu yang di sini adalah konsultasi perpajakan sudah dilakukan.
Makanya masuk ke dalam pendapatan. Kita tulis saja 100.000. Ups, nggak boleh pakai RP, langsung aja 100.000. Yang itu 100.000. Tulis saja di sini pendapatan jasa. Pendapatan konsultasi perpajakan. RP 100.000. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, di sini ada bukti pengeluaran kas. Ini yang baru ya. Nih, dari PTMJM tanggal 20 Januari. Kita tulis dulu tanggal 20, tanggal 20. Oke, dibayar kepada karyawan PTMJM Samarinda. Ini artinya gajian sejumlah 1.500.000. Pembayaran gaji karyawan bulan Januari 2024. Ini berarti apa? Kita bayar kepada karyawan. Ini artinya beban gaji. Beban gaji itu ekuitas, ekuitas berkurangnya di debit. Ingat, beban itu selalu di debit. Soalnya dia selalu berkurang, pasti berkurang. Jadi kita masuk beban gaji, besarin lagi. Dan ini kita bayarnya pakai apa? Bukti pengeluaran kas, bukan bank ya. Jadinya kas, kas. Tulis saja 1.500.000. Jangan pakai koma, langsung aja. 1.500.000, 1.500.000. Oke, di situ tulisannya adalah pembayaran gaji karyawan bulan Januari RP, RP 1.500.000. Ctrl C, Ctrl V. Dah. Oke, soal nomor 11. Oh ya, BTW ini soalnya ada 13, jadi bentar lagi ya. Bertahanlah bersama saya. Oke, dari PTM Jam lagi. Kepada yang terhormat Bapak Agus Salim, terima kasih telah berinvestasi dan mempercayai PTM JM Samarinda. Sejak tahun 2006, Anda telah menanamkan modal pada kami. Untuk itu, kami telah memberikan dividen sebesar 5 juta untuk bulan ini. Oke, dividen itu sebenarnya tahunan, tapi nggak apa-apa. Di sini kita pakai bulanan aja. Dan akan terus dilakukan untuk bulan-bulan selanjutnya. Kami sebagai PTMJ mengharapkan kerjasama yang akan terus berlanjut. Pembayaran telah dilakukan pada tanggal 23 Januari. 23 Januari, 23 Januari. Secara tunai, ingat ada secara tunainya. Nih, rinciannya kepada Bapak Agus Salim dari kita PTMJM tanggal 23 Januari, jumlahnya 5 juta, berita acaranya pembayaran dividen. Berarti apa? Berarti dividen itu ekuitas. Ekuitas dividen itu berkurang artinya. Jadi ini masuk ke dividen. Dividen itu ekuitas, ekuitas berkurangnya di debit. Oh ya, dividen ini pembagian apa ya? Pembagian uang untuk investor-investor kita. Itu namanya dividen. Dan ini kan secara tunai. Berarti ini kas juga, bukan bank. Sebesar 5 juta. 5 juta, 5 juta. Oke. Terus di sini pembayaran dividen RP, 5 juta. Sama juga di bawahnya. Oke, kita next ke yang 12. Oke, ini dari PT PDAM. Ini gak ada tulisan kwitansi atau apapun. Dibaca aja. Tanggal 24 Januari. Oke. Nih, nomor biarin kepada PT MJM Samarinda. Referensi ID biarin aja. Tagihannya 500.000. Admin bank 5, admin bank 2.000. Total bayar 502.000. Ingat, kalau ada pajak, ini ada admin bank sekarang, itu gabungin aja. Jangan dipisah. Kalau pisah kalian salah. Soalnya admin bank atau pajak itu biaya tambahan yang kalian butuhkan
untuk mendapatkan jasa yang kalian inginkan. Jadi selalu gabungkan, jangan dipisah. Oke, ini berarti beban. Ini artinya beban utilitas. Beban utilitas, beban selalu di debit. Ingat. Nah, habis itu sekarang kas atau bank yang berkurang. Lihat nih ya, ada admin bank. Artinya bank. Jadi jelas jawabannya adalah bank. Bank. Bank itu aset, aset berkurang di kredit. Ini berarti total bayarnya ada 502.000. Ini juga 502.000. 502.000. Ups, salah, 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 salah. Maaf, maaf. 502.000. Maaf, debit kredit harus beda ya. Bilang aja ini beban eh, pembayaran, upsi, pembayaran beban utilitas. Oh ya, utilitas itu bisa listrik, bisa air, dan lain-lainnya. 502.000. Oke. Soal terakhir, akhirnya. Nih, bayar pajak. Ketahuan jelas ya, mau apa ini? Sebentar. Tanggal 25 Januari. Oke. PTMJM telah membayar pajak bulanan periode Januari sebesar 100.000 pukul 3 dan dinyatakan sah secara hukum. Rinciannya berikut. Kepada PTMJM tanggal 25 Januari pembayaran 100.000 rupiah melalui Bank Mandiri statusnya lunas. Nah, ini berarti apa? Bayar pajak itu beban. Beban selalu di debit. Jadi beban pajak dan apa ini? Kas atau bank? Bank. Bank. Oke, jadinya beban pajaknya 100.000 ya. 100.000. 100.000. Jadi namanya pembayaran beban pajak RP 100.000. Sekali lagi keterangan ini terserah kalian ya. Sebebas kalian. Oke, akhirnya kita selesai buat contoh soal. Dan ini adalah jurnal. Dan ini namanya jurnal umum. Ah ya, saya lupa kasih ini. Jurnal umum. Ingat lagi tadi perhatiannya, transaksi pencatatan secara kronologis. Nih, kronologis ya, secara tanggalnya berurutan. Dan juga pakai prinsip double entry. Artinya ada dua sisi, yaitu debit sama kredit. Seenggaknya ada debit sama kredit. Nah, jurnal umum selesai dan biarkan saya minum sebentar. Kita sama bikin yang namanya buku besar. Ganti dulu, jangan kelupaan lagi. Oke, buku besar itu apa? Buku besar itu kumpulan semua akun yang tercatat akibat transaksi-transaksi dari jurnal umum. Intinya, buku besar itu ringkasan akun-akun yang ada di jurnal umum. Oke, daripada gitu, kita coba bikin dulu aja. Kita pilih insert, habis itu pilih pivot table. Kita pilih table range-nya dari sini, nyeretnya, dari nomor sampai sini. Kita pilih, dan sebaiknya ke bawah juga ya, buat jaga-jaga. Siapa tahu ada penyesuaian. Oke, sekarang kita pilih mau apa aja. Nomor perlu atau enggak? Enggak. Yang kita butuhkan itu tanggal, debit, kredit, keterangan, sama akun. Tapi di sini, ingat, buku besar itu spesifikasi akun-akun. Jadinya akunnya kita pisah. Nah, sekarang kita bisa nih, ada pilihan kas. Nah, dapatlah segini. Semua akun kas dijadiin dalam satu. Itu namanya buku besar.
akun-akunnya dipisahkan, ada akun kas, piutang, dan lain-lain dipisahkan. Sebentar. Tapi di buku besar juga ada yang untuk mendapatkan saldo. Saldo itu selisih. Besar dikeluarin sama kecil. Caranya adalah sebagai berikut. Kita pilih pivot table analyze. Oh ya, sebelum kita sentuhin dulu, baru dapat kayak gini. Kita pilih field item, kita pilih calculated field. Nah, habis itu saya mau bikinnya contohnya adalah saldo debit. Saldo debit kan, kita tulis dulu deb aja. Kita tulis formulanya adalah if jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangin sama kredit. Jika tidak, maka nol atau tetap. Kita coba, tetap dapat. Nah, selanjutnya kita bikin saldo kredit. Kita ulangin lagi tadi, field item, calculated field, kita pilih kre, tulis saja kre buat saldo kreditnya. If, jika, kebalikannya sekarang, kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangin sama debit. Jika tidak, maka nol. Ups, oke. Dan dapatlah saldo kreditnya. Ah ya, supaya ini baikin dulu namanya debit. Ini namanya adalah kredit. Ini namanya adalah saldo debit. Ini namanya adalah saldo kredit. Besarin dikit lah ya. Nah, habis itu kita bisa bikin untuk desainnya. Kalian mau pilih warna hijau, abu, orange, tapi saya biru aja sih. Habis itu subtotals biasanya saya hilangin aja supaya lebih mudah dibaca sama tabular form. Emang formnya terserah kalian, tapi kayaknya tabular lebih enak sih buat dilihat soalnya dia rata kanan, horizontal, langsung kelihatan semuanya. Oke. Nah, ini namanya saldo, selisih. Nih, saldonya ada di pihak debit. Soalnya debitnya lebih banyak. Kita coba ini dikurangin sama ini, sama, sama kan? Nah, sorry, tadi ada keputus sedikit gara-gara filenya penuh. Oke, lanjut. Tadi kan sudah saldo, selisihnya sama kan kayak gini, dan dia ada di pihaknya debit. Oke, tapi kan buku besar banyak kan dia akun-akunnya. Nih, ada banyak kan. Jadi kita tinggal kopas. PLC. Saran saya ini ke horizontal aja supaya dia nggak tabrakan sama akun kalau dia ke bawah. Kalau ke bawah itu tabrakan dia. Sebentar ini din dulu. Ketangannya panjang sekali. Debit, kredit, saldo debit, saldo kredit. Nah, sebenarnya yang betul itu seperti ini. Kita ke horizontal. Ubah dulu nih. Ada bank juga. Nah, kayak gini. Ini saldo kreditnya, selisih antara dua ini, yang besar kalau yang kecil hasilnya segini. Tapi untuk menghemat waktu, kita giniin aja, supaya cepat. Mohon maaf. Tapi di kas, bank, sudah, nih piutang. Nanti lagi di bawahnya, kas, bank, piutang, perlengkapan, asuransi DBM, peralatan, hutang usaha, habis itu modal. Ya, lanjut terus saja sampai selesai lah ya. Dividen, pendapatan jasa. Jadi bisa dilihat kalau
pivot ini powerful. Dia bisa dengan mudah kayak gini daripada yang kita biasanya manual-manual gitu kan. Di sini dia bisa otomatis kayak gini, langsung dibuat sendiri sama dia. Ya, kita, mesti kita yang buat sih. Nah, udah semua. Ini namanya buku besar jadinya. Jadi dia kumpulan semua akun dari jurnal umum. Jadi dia dispesifikasi masing-masing akunnya. Nih, kalau di sini kan ada banyak nih. Ada kas, bank, piutang-piutang, bank-bank, kas-kas. Di sini semuanya jadi satu. Dalam satu akun aja. Jadikan satu. Kas, piutang, bank. Semua transaksinya jadiin satu di sini. Sama ada saldonya. Itu namanya buku besar. Kita lanjut. Selanjutnya, yang terakhir adalah neraca saldo. Oke, neraca saldo itu daftar saldo semua akun dari buku besar pada akhir periode. Neraca saldo itu untuk memastikan bahwa total debit sama total kredit itu balance. Oke, oh ya sebenarnya caranya gini sih. Salah, salah, salah. Ini kita delete, ini kita copy. Ada, ini kita ganti namanya menjadi neraca saldo. Oke. Nah, kita cuma butuh satu. Jadi kita hapus sisanya. Nah, ini saya hapus dulu. Dan ini saya hapus juga. Tar. Delete. Nah, kita cuma butuh satu. Soalnya kita cuma pakai saldo dari yang ada di sini. Ini kan saldonya banyak kan? Oh gini ya. Nah, di sini kan saldonya ada banyak. Kalau neraca saldo itu, kita ringkas lagi saldonya. Ini khusus saldo. Jadinya, wait, kita baikin dulu. Oke, di neraca saldo, sebentar. Caranya adalah seperti ini. Kita klik ini, habis itu kita pilih pivot table analyze, habis itu kita pilih field list. Munculkan yang ininya. Ingat, field list. Oke, di neraca saldo, kita harus pindahin akun ini ke rows. Nah, habis itu kita hapus tanggal, debit, kredit, keterangan. Bisa ini aja. Ini namanya buku besar. Tapi ini masih belum rapi. Soalnya grand totalnya nol. Ini kelemahannya, dia nol, nggak bisa ditolak langsung. Jadi kita hapus saja. Caranya adalah kita klik ini, pivot table, pivot design, design. Nih, grand total. Ini grand total, kita pilih off. Nah, oh ya sebelumnya ini ada 000 gini kan gak enak ya. Kita pilih dulu, select all, baru itu kita pilih yang nol yang gak masuk. Nah, saya masuk. Oke, habis itu kita bikin total kita sendiri. Sama dengan sum, tut, 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 ha, ha. Sama dengan sum, tat, 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 tat. Dan dapatlah hasilnya setara ya. Sebentar, saya baikin dulu supaya bagus. Format cells, counting, tut, 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 rupiah. Rupiah, 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 mana rupiah? Ah, cari rupiah ini emang. Nah, ini dia. Nah, jadi hasilnya adalah balance 25.272, 25.272.000. Tapi ingat, balance bukan berarti benar. Masih ada kemungkinan salah dari sini. Tapi seenggaknya masih balance. Dan itu dia semuanya ada jurnal umum yang setiap transaksi ada debit kreditnya dicatat secara kronologis. Habis itu di buku besar ini kita spesifikasi mana akun ini, mana akun ini. Akunnya ada ini semua ada kas, bank, piutang. Kita semua bikin jadi kayak gini masing-masing tiap transaksinya pengkhususan satu akun. Habis itu neraca saldo, kita ambil yang ada di saldo ini.
lihat ini, ada saldo sisi debit. Nih, Akas debit 141 14.100.000. Nih, piutang di sisi debit 82.825.000. Sama kan? Jadi di neraca saldo ini spesifikasinya saldo. Dia mau lihat balance atau enggak. Dan jawabannya adalah balance. Dah, itu aja dari saya. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bila ada. Ke pasar pagi membeli pepaya. Selamat pagi. Namo Buddhaya.